Didukung oleh Pemirsa, jemaah haji khusus Patuna Travel telah melakukan kunjungan ke tempat lontar jumroh yang terletak di wilayah Mina di Arab Saudi. Untuk selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Juan Nasution dari Aziziyah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia, Juan. Bisa disampaikan seperti apa kunjungan jemaah haji khusus Patuna ke wilayah lontar jumroh? Baik, Gemma dan Febri. Saat ini saya berada di wilayah Aziziyah. Nah, wilayah Aziziyah ini berjarak tidak terlalu jauh. Anda bisa sampai di sini dari kota Mekah itu sekitar setengah jam dengan menggunakan bus ya. Tapi jangan salah, nanti ketika hari H Idul Adha nanti, polisi di sini akan melakukan begitu banyak penutupan jalan sehingga arus dari Mekah untuk ke wilayah Aziziyah yang sangat dekat dengan Mina ini nantinya akan sangat sulit dijangkau. Untuk itu Patuna telah mengantisipasi sehingga kita dalam beberapa hari terakhir ini dipindahkan dari Mekah ke hotel transit yang ada di wilayah Aziziyah ini. Nah, wilayah Aziziyah ini sendiri sangat dekat dengan tempat lontar jumroh dan juga Mina ataupun Padang Arafah yang nantinya kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah pada puncak haji nanti. Kalau dari dengan jalan kaki saja, posisi lontar jumroh di sini bisa diakses sekitar katakanlah setengah jam gitu ya. Tapi sekali lagi itu kami lakukan tadi malam bersama dengan teman-teman dari seluruh jemaah haji dari Patuna. Ada sekitar mungkin 500 lebih peserta yang bergerak ke sana untuk melakukan survei apakah di sana memang jalurnya sudah disiapkan oleh panitia dari Arab Saudi sendiri atau belum. Dan alhamdulillah dari survei yang kita lakukan tadi malam, jalur sudah bisa dilalui dengan baik. Pemeriksaan kartu nusuk pun sudah bisa dilakukan dengan aman dan nyaman, tidak terlalu lama, hanya dicek sekitar mungkin 10 detik saja untuk kemudian kita bisa bergerak atau berjalan menuju ke arah tempat lontar jumroh. Nah, lontar jumroh ini sendiri adalah kegiatan yang dilakukan ketika atau peristiwa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dulu akan melakukan kurban terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau saat itu digoda oleh setan untuk membatalkan tekad beliau yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Nabi Ibrahim melakukan lemparan batu kepada setan agar berhenti menggoda dirinya gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan juga nanti, tapi kita lebih kepada upaya memperbaiki diri. Jadi target begitu. Sekarang lebih berikan makna kepada pembersihan diri sendiri. Jadi kita berasumsi atau kita beranggapan bahwa setan yang memberikan atau iblis yang memberikan bisikan-bisikan atau godaan-godaan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang tidak baik, kita lempar dengan batu kerikil nanti agar diri kita bisa menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, yang lebih peduli terhadap sesama, dan lebih ringan tangan untuk memberikan sedekah. Nah, hal ini diharapkan kalau dari kajian-kajian yang telah kami dapatkan, inilah sebetulnya makna dari haji mabrur atau haji mabrur itu sendiri, yakni perbaikan diri ketika kita selesai melakukan ibadah-ibadah selama haji ini, apakah itu ibadah sunnah, apakah itu ibadah sholat wajib, misalnya baik itu di Masjid Nabawi, di di Masjidil Haram, maupun sampai nanti ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di puncak ibadah haji 2025 ini, seperti kita mabit di Mina, kemudian di Musdalifah, kita lontar jumroh, wukuf di Padang Arafah, dan sebagainya. Itu semua tidak lain adalah untuk agar kita bisa berkontemplasi diri, agar kita bisa kembali bermuhasabah gitu ya. Kita lihat kembali apa-apa saja kesalahan yang kita lakukan dan
apa-apa saja perbaikan yang bisa kita lakukan di masa depan. Nah, secara periodik, secara waktu, ini akan dilakukan atau lontar jumroh itu akan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, urutannya adalah kita nanti akan melempar yang paling kecil dulu, yaitu jumrah ula, kemudian lempar jumrah wusta, lalu dan terakhir yang terbesar adalah lontar jumroh di Aqobah. Nah, posisi tempat lontar jumroh ini sendiri tidak jauh, tidak berdekatan gitu ya, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh para jamaah. Namun waktunya yang memang berbeda. Jadi ada waktu-waktunya, ada hari-hari tertentu. Nah, visual yang Anda lihat ini sendiri adalah visual di wilayah Aziziyah. Wilayah Aziziyah ini adalah wilayah yang masih masuk bagian dari kota Mekah dan sangat dekat dengan wilayah Mina, tempat kita nanti mabit dan tempat kita nanti wukuf di Padang Arafah. Nah, Anda bisa saksikan juga penjagaan dari polisi sudah dilakukan, sudah banyak yang menjaga di sini untuk memberikan keamanan. Karena jangan salah pemirsa, nanti pada puncak pelaksanaan hari haji atau Idul Adha nanti mungkin kalau di tanah air mungkin sekitar tanggal 5 dan tanggal 6. Nah, ini pergerakan jemaah ini akan sangat banyak. Bisa mencapai 1 hingga 2 juta jemaah yang akan bergerak naik ke atas, dan ini akan sangat diawasi dengan ketat oleh para askar di sini, baik itu polisi ataupun petugas haji di sini. Nah, diharapkan ini semua tidak lain dan tidak bukan agar tidak terjadi benturan gitu ya, tidak terjadi arus yang berbenturan antara jemaah sehingga bisa membahayakan keselamatan dari para jemaah itu sendiri. Nah, untuk jemaah haji dari Asia Tenggara itu kita mendapat waktu di malam hari. Jadi setelah sholat Isya kita mendapatkan kesempatan untuk berangkat menuju ke tempat lontar jumroh, dan nanti setelah lontar jumroh kita akan wukuf di Padang Arafah sampai mungkin mendekati subuh. Setelah itu dari Patuna Travel telah menyiapkan kesempatan apakah para jemaah ini mau kembali ke hotel transit ini atau memilih untuk tidur saja menginap di tenda-tenda yang telah disiapkan di Padang Arafah nanti. Dan tendanya pun sudah siap. Nah, ini bisa Anda saksikan, ini adalah tempat kita akan melontar jumroh nanti. Dari sini sudah terlihat clear, semua area sudah rapi, sudah bisa dilalui dengan aman dan nyaman oleh seluruh jemaah. Ya, hanya saja memang nanti harus ada perbaikan-perbaikan dalam artian dari kekompakan jemaah itu sendiri, karena jalur yang kita lihat yang dilalui saat ini oleh tim Patuna itu nanti bisa dipenuhi dengan banyak sekali jemaah yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1 juta orang. Belum lagi nanti orang-orang yang jemaah-jemaah yang memilih untuk tidur di jalan karena mereka lebih memilih jarak yang dekat, sehingga mereka memilih untuk tidur di jalan, tidak kembali ke tempat mereka menginap. Nah, mudah-mudahan semua kegiatan atau aktivitas dari lontar jumroh dan lain-lain ini bisa berjalan dengan baik, terutama bagi masyarakat Indonesia tanpa kendala, tanpa masalah-masalah yang berarti. Mungkin begitu, Gemma dan Febri. Baik, Juan, itu kan secara teknis persiapan untuk nanti lempar jumroh. Tapi kan kita sudah akan semakin mendekati dengan puncak ibadah haji. Untuk kesiapan dari masing-masing jemaah, seperti apa, Juan? Baik, persiapan dari masing-masing jemaah sudah terus kita lakukan juga di hotel transit ini. Kita setiap hari mendapatkan bimbingan agar kita bisa menerima kondisi-kondisi yang memang akan sangat sulit, karena ibadah haji ini, Febri dan Gemma, ini sangat membutuhkan fisik yang kuat dan mental yang kuat gitu ya. Kalau kita tidak punya fisik yang kuat dan mental yang kuat, ini akan sangat berat, akan terasa sangat berat, akan terasa sangat sulit gitu. Tapi ketika kita bersama-sama dengan jemaah haji lainnya dan kita memang sudah siap secara mental dan fisik untuk mengorbankan apa yang kita punya seperti itu, nah ini akan sangat membantu, akan sangat memberikan dorongan tenaga dan dorongan tentunya semangat bagi kita untuk bisa
berjalan mungkin sekitar sekali jalan ini menuju ke Padang Arafah nanti itu bisa sekitar 3 kilometer sekali jalan dengan kontur yang menanjak ya ketika kita menuju ke sana, dan tentunya akan menurun ketika kita kembali ke hotel transit tempat kita menginap saat ini. Mungkin seperti itu, Febri dan Iqbal. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Juwan Nasution langsung dari Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan selama di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.